Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para ulama, para masyayikh, utamanya guru kita Hadratal Mukarram Sahib Al-Fadilah Kiai Haji Zuhri Zaini, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, dan segenap majelis keluarga pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah, zukhran lana walil ummah. Yang kita muliakan Kiai Haji Zulfa Mustafa, yang alhamdulillah sejak tadi kita mendapatkan pencerahan, semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, dan yang saya hormati para pengurus pondok pesantren, musyrif, musyrifah, ustadz, ustadzah, muallim, muallimah, dan segenap alumni pondok pesantren Nurul Jadid dan santri aktif pondok pesantren Nurul Jadid. Singkat saos, pokol 12 sampun, kurang 20 menit, jadi mungkin saya 20 menit saja. Mohon maaf kalau bahasa saya campur sesuai dengan alamat saya Madura. Kalau tadi asli DKI memang, Jakarta, saya Madura. Oleh karena itu saya nanti campur-campur. Kalau murni Madura khawatir ditegur seperti Ki Romdon Sirat tadi pagi. Jadi saya campur, gado-gado, dan insya Allah teman-teman saya di bawah Benyandring Madura. Pertama yang ingin saya sampaikan, perintah ini sebenarnya sangat berat bagi saya. Ketika saya dihubungi teman saya, Pak Samsuri Hasan, doktor, beliau bilang langsung ada perintah dari pengasuh. Langsung saya bilang, bisa. Walaupun harus menggagalkan beberapa pengajian. Kenapa? Apapun profesi saya saat ini, saya tetap santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Bahkan saya sudah bilang sama Ustadz di rumah dan juga keluarga besar saya, bahwa pondok yang ada di rumah itu bukan saya pengasuhnya, tapi saya berniat menjadi guru tugas dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Artinya apa? Apa yang ada di rumah saya, manhajnya tidak boleh keluar dari manhaj Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Kapan saja saya dibutuhkan,
Selama saya masih punya alasan untuk menghindar dari pengajian lain, saya siap untuk hadir di tempat ini. Malam ini, ketika berbicara tentang pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo, saya ingat Madinah. Mohon maaf. Saya ingat Madinah. Begini ceritanya. Saya kok ingat dalam satu hadis bahwa ketika sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalu, masjid apa Nabi yang pertama kali dibangun di bumi ini? Qala, Nabi menjawab, al-masjidul haram. Summa ayyun? Qala al-masjidul aqsa. Wa kam bainahuma? Qala arba'una sanata. Rawahul Bukhari Muslim. Masjid apa yang pertama kali dibangun itu Nabi? Masjidil Haram. Kemudian apa? Masjidil Aqsa. Kira-kira berapa tahun selisihnya pembangunan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? 40 tahun. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan engkau betul-betul akan berusaha untuk melakukan perjalanan kecuali pada 3 masjid. Peletakan kalimatnya ini yang saya ingat. Al-Masjidil Haram, wa masjidi hada, wal Masjidil Aqsa. Masjid pertama Masjidil Haram, wa masjidi hada, dan masjid aku ini. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, peletakan ini, penyebutan dari Rasulullah, sama-sama hadis sahih. Dan ternyata dalam hadis yang lain dinyatakan salat di Masjidil Haram 100.000, salat di Masjid Nabawi 1.000, salat di Masjidil Aqsa 500. Pertanyaannya, Masjid Nabawi itu paling baru. Tahun pertama hijrahnya Nabi itu bukan Masjid Nabawi yang dibangun pertama kali, malah justru Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Kemudian Masjid Nabawi. Lah, mengapa? Lah ini pertanyaan saya. Mulai tadi saya sama Ki Gusyairi agak remeng-remeng. Kalau beliau Ki Zulfa Mustafa ingin bercerita tentang pondok ini via googling. Saya ya 10 tahun di sini. Artinya saya merasakan memang. Saya mulai dulu berpikir begini. Kok bisa ya Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang umurnya baru 75 tahun, tapi kiprahnya alumni itu di mana-mana sudah bisa terasa oleh masyarakat luas. 75 tahun. Katanya 75 tahun ini sudah tua. Bandingkan dengan yang lain yang sudah 100 dan 100 lebih. Ini 75 tahun. Dan disebutkan tadi, kita sudah mendengar sendiri bahwa pendirian pondok pesantren itu tahun 1950. Nggih, 50. Tahun 1950. Ini kenapa kok sampai berkiprah seperti ini? Saya kok bisa menyimpulkan, mohon maaf. Saya menyimpulkan bahwa pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang saya rasakan, ini menerapkan 3 hal yang ternyata menurut saya sangat sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yang pertama, Nurul Jadid ini santai. Santai Nurul Jadid. Buktinya apa? Saya dulu itu ingin tirakat-tirakat oleh almarhum Ki Haji Abdul Wahid Zaini diharamkan. Saya nggak ajaran mau ilmu riyah, tahu lihat tirakat. Santai. Nurul Jadid itu santai. Kalau tadi kan nggak bisa bercerita, kalau saya kan pelaku. Yang sudah beberapa kali melakukan pelanggaran. Kalau bukan karena rohani para masyayikh memberikan barokah kepada saya sambungannya, tidak bisa jadi seperti ini. Santai Nurul Jadid. Nurul Jadid itu tidak pernah menakut-nakuti.
ngerti. Almarhum Ki Haji Abdul Haq Zaini, saya tahu sendiri. Ketika ada salah satu wali santri bilang, ketipone apa gaya anak abdi demi tahun yang maca kitab semakin. Apa kata beliau? Janya benta kok tahun aku laku santri eta momon la mole, cak benta setia. Tenang. Iya kan? Coba. Tadi itu loh, saya langsung ingat bahasa itu ketika Ki Zulfa Mustafa menyatakan bahwa kita itu harus realistis, kan begitu kan? Realistis. Kenapa? Karena apa yang dianggap ideal di pondok pesantren setelah sampai di masyarakat, tidak ada apa-apanya. Kereta mau datang, adalah apa? Yang ketiga, pondok pesantren itu selama ini saya melihat tetap masih bisa dipertahankan. Para masyayikhnya Ki paringi akor sareng ngajunanipun Allah. Melarmu keterus sesegak itu. Pon, gula bahasa kan. Dari mana saya mengambil ini? Saya ingat bahwa hadis sahih juga rawah Muslim. Ketika Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'ad bin Jabal ketika mau diutus ke Yaman, Rasulullah itu menjelaskannya begini. Pesannya kepada dua sahabat itu, yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira, tatawa'a wa la takhtalifa. Sudah. Sehingga gempang orang ya, mudahkan orang, jangan sampai dipersulit. Kasih kabar baik, jangan ditakut-takuti. Akur kamu ya berdua ini, biar umat tidak bingung. Ini ternyata di pondok pesantren ini tetap. Semoga tetap istiqomah ketika dinto. Coba, mudahkan, jangan sampai diperbuat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbicara sholat khusyuk, bahwa hudurul qalbi wa sukunul jawarih, itu ada kan ideal. Bahwa ada sholatnya orang awam, ada orang sholatnya yang sudah ma'rifat, dan lain sebagainya dalam dunia tasawuf. Tapi ketika berbicara di hadapan masyarakat, jangankan khusyuk, asolat, tak asolat. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad disuruh bolak-balik dengan Nabi Musa itu loh. Apa enggak mencurigakan? Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada umatnya? Faradallahu ala ummati khamsina salatan. Hah? Raji' rabbaka. Was'alhu takhfifa. Fa inna ummataka la tutik. Kembali Muhammad, kembali. Minta keringanan, umatmu tidak mungkin mampu karena nakal. Madele seket kal nakal. Tenang. Tenang, masa anda ingat kita pernah tidak sholat subuh dulu? Tenang. Tenang. Cece maksud saya tahu. Karena saya sama pelaku. Apa anda ingat dulu almarhum Ki Haji Hasan Abdul Wafi, semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Telah ipopo TV kagak F dur cokok gitu. Tapi teman-teman itu pintar. Patah ke barat dan bisa sejadah, padahal kita arau. Masih ingat kalian? Alhamdulillah, berarti satu server dengan saya. Tapi Ki Hasan Abdul Wafi, Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang menyatakan bahwa Ki Hasan Abdul Wafi itu keras katanya. Tapi ketika melihat seperti itu, Ki Hasan Abdul Wafi, iya. Iya. Karena Ki Hasan Abdul Wafi melihat yang jelas, sebeting ya bos lah sholat. Masa akhir tanya akhir, itu hebatnya beliau. Santren ler-meler. Termasuk tentang ngojak ler-meler. Ya, anggaplah sekarang ini bukan ceramah, nostalgia lah. Nostalgia nih. Jadi, ler-meler. Masya Allah, belum nengah. Saya pernah dulu ketika almarhum Ki Hasan Abdul Wafi, beliau ini agak agak marah ketika Kemal Tufsirat baru datang dari Mekah, pas pesawat aleng-leng tak tuli turun. Iya, saya masih ingat karena saya termasuk haddam penanggung jawab bagian petean.
muter-muter, kiai duka. Kiai tak bisa turun, tidur, kata beliau. Tapi ada yang pinter teman saya tuh ambil bantal terus ada kitab dia. Iya. Ini semoga hadir yang begitu. Semoga hadir itu. Tapi kiai itu enggak marah, baca kitab enggak, santai, memudahkan, enggak meruat. Jadi kita maaf ya, siapa yang bisa kerasan atau betah di rumah, bukan rumah kita. Tapi mengapa kita kerasan dan betah di Nurul Jadid? Karena Nurul Jadid serasa rumah kita. Anak santai. Walaupun tadi kata Kiai Haji Abdul Hamid tadi bahwa kegiatan dari jam sekian ke jam sekian, itu aturan. Aturan. Ya, kan Ki Zulfa sudah ke sana, tidak mungkin mendengar. Aturan. Ya, kita kan alumninya, pelakunya dulu. Jadi kata saya, santai, santai. Saya senangnya begitu loh, Nurul Jadid itu. So nyaman untuk dinat. Dan di sini itu diberi alternatif. Kalau mau kitab yang agak berat, ke Tulum Lawak. Yang agak menengah ke sini, agak mulai ke sini. Bisa milih kita itu. Bisa milih. Ada mau desa ringan ke lu udah sebut. Gitu. Alhamdulillah udah saya tak norok sekali. Itu cerdas gelunya, man. Santai. Masya Allah kata saya luar biasa Nurul Jadid. Saya mikir, santai. Makanya kita merasa kerasan di sini, betah di sini. Tapi ada yang luar biasa di sini. Apa? Maghrib sampai Isya tidak boleh keluar. Maghrib sampai Isya tidak boleh beranjak dari tempat ibadah di masjid dan di musola. Itu loh hebatnya Pondok Pesantren Nurul Jadid. Mun lamba wae kocak hadiran. Hadiran. Musuhnya siapa? Ubudiyah. Nah, ternyata penerus kami juga begitu. Ternyata pelanjut kami juga begitu. Alhamdulillah, selamat bermusuhan. Ubudiyah selamat dimusuhi. Biasa, tenang. Selama masih ikhlas kita semata-mata karena Allah, masya Allah. Terus ini yang saya almarhum Kiai Haji Abdul Wahid Zaini dulu memang tidak memperkenankan. Jangan. Satu lagi, bahwa Nurul Jadid itu santai dulu. Ketika masih mondok dulu masih memasak sendiri. Tahun berapa saya masih ingat? Apa tahun 90-an, apa 80 akhir. Kiai Haji Abdul Wahid Zaini ini menyatakan santri tidak boleh masak sendiri. Sudah, beli saja. Santai. Nah, nyaman pon. Alhamdulillah. Ya enggak sampean setoran loh. Betulan, beda taka. Di mana ada rumah makan minta separuh itu kalau bukan di sini. Rumah makan separuh. Kalau saya langganannya 2. Apa? Sabar dan Baha. Ini langganan saya. Sabar dan Baha. Bagi beda sabar itu. Ada masih. Masya Allah, sangat sabar memang dia. Sabar. Masa ditanyakan makan berapa? Separuh. Saya baru tahu di sini kena separuh. Santai separuh. Iya, pakai coret begini. Hafal saya itu. Hafal saya. Saya kok pelaku nah. Santai. Jadi tenang gitu loh. Dan yang ngajar-ngajar ini tidak dibebani, tetap dihargai mulai dulu loh, bukan sekarang. Sekarang ini kan memang sudah gaji, masya Allah. Dulu itu memang sudah dihargai. Masa-masa beliau itu sesepuh sudah dihargai. Contoh yang ngajar, ngakan, itu kok Ibu Dian itu. Kantin, alhamdulillah. Borong-borong guru-guru ngakan ke kantin. Saya hafal menunya. PY. Nggak merusiti PY. PY, hafal saya. Jadi saya ini baru karena PY. Senangnya udah bukan main gitu loh. Jadi
Pondok pesantren Nurul Jadid ini benikun makon tapi ngargain gitu. Pengabdian ya pengabdian, ngabdi ya ngabdi, tapi tetap dihargai oleh pondok pesantren, oleh pengasuh, oleh keluarga pengasuh. Ini memang luar biasa. Itu pondok pesantren Nurul Jadid. Ini Pak, ngabdi. Pak Kunu saya ini beri. Tadi itu kata Ki Zulfa, realistis. Karena kita juga sama-sama butuh. Realistis. Masya Allah, luar biasa. Senang saya. Ya mungkin kurang tahu kalau masa ketua BIM Padinji Pusat. Insya Allah masih kantin gigi. Oh, kantin juga insya Allah. Berarti alumni kantin juga najunan. Jadi ke Junaidi Mokti berarti itu juga termasuk alumni kantin. Ya Allah, kulit seneng. Mulai ngaki mondu. Terus mondu ke boleh yang letak kau popo ben bini. Seneng. Pernah Nurul Jadid ini pernah. Iya pernah. Cuma ada memang lagu memang menurut kami keramat yang bisa membuat kami menangis. Ya Rabbi salimna wa kul sejenis kado ngaji ya boleh. Boleh ngaji ya boleh. Terutama film lawa karena memang almarhum Cik Istiqomah. Nah. Soalnya Rabu dari pengajian saya tuh niat karena memang saya di sana pondoknya tepat nih pinggir musola itu. Tak kira morok aja, tak kira morok. Pakun gula ku tong, morok boleh. Ya bisa. Waktu itu lagu paling saya ingat, serem itu lagu itu. Serem lagu itu. Karena harus ngaji lagi. Jadi sekedar nostalgia biasa aja yang dak isiannya jangan ngomong sekedar pengajian. Sekarang ini angkep nyam ngeranyam. Ya coba lihat alumni di sini yang ikut ceramah coba, kan pasti cerita-cerita kayak gini. Ki Azaim Ibrahimi cerita, apa kabar Nurul Jadid? Apa kabar kan gitu kan? Oh berarti kok nero lagi ya. Tak usah ilmiah sebentar lah cerita. Sudah itu ya siraulah tu asira. Basyiraulah tu nafiro. Tidak pernah loh. Nurul Jadid itu menakut-nakuti. Tidak pernah. Jadi Nurul Jadid nakut-nakuti tidak pernah. Saya ngabon monbunnya anu tak kira jadi apa. Dah ada. Realistis. Wong tujuannya kiai kan memang ada di situ. Tadi itu ditulis itu tujuannya di sini Abdul Munim. Kenapa santri ini mau dimekapkan santri? Saya akan membentuk santri yang memang betul-betul beriman dan bertakwa. Di mana saja bertempat. Alhamdulillah. Kepala desa bedah, dewan bedah, bupati bedah, gue laku tertib presiden. Siapa tahu? Dan no kebodong. Masya Allah, luar biasa. Ini Nurul Jadid. Jadi tidak pernah nakut-nakuti. Tina, Jabul Kiam Abdullah, Tina, tahu saya pikir makin dikit le temu sana depak karoman. Memang betul. Saya ingin cerita curhat sedikit. Semoga hadir orangnya sekarang. Saya beberapa bulan yang lalu, insya Allah 9 bulan yang lalu, kedatangan teman saya di sini di Sanawiyah. Di Sanawiyah. Ketika saya ngajar pagi, morok, si telokan itu mencurigakan, tojun mencurigakan. Ada pakuntang ganjar ya, mak cora ngos melengos. Tidak khusyuk sama sekali, tidak memperhatikan, tidak ada respon kayaknya. Setelah sampai di rumah, saya bincang-bincang sama tamu. Pas tahu-tahu orangnya bilang begini, sih, bilang, tidak terdengar orangnya, sih, jadi kiai kan kayak. Tuh ya Allah ya Rabbi. Ada argana sekali. Salaning penyan orang. Allah jangan saya. Sih, jadi kiai kan. Saya bilang dalam hati, tangkan cowok deh. Tak kira bengal mau lain aja. Ben siapa kayak gue. Dia bilang, kok fakih. Ya Allah ben ki. Bodoh hafidhi, bodoh fakih, bodoh dullah. Saya sebut namanya. Wong dia senang kok disebut.
Kan bisa masuk ke Videotron kan. Terus dia bilang, tahu diri apa dia? Kilero ngocol-ngocol Arab nggak tahu diri. Saya bilang sama Pak Ki, "Wah gendeng ngono Ki." Bentai nggak ben saya popo Pak Halimi lah baru. Matai nggak gitu yang ngabi penggaris telokan dong. Yang Ki Halimi Hasan BA apa kepala sekolah MTS NJ dulu. Oh, saya alhamdulillah popo pun beliau. Kenapa? Biasa sandiwara radio. Ya Allah, melerongku. Ya mentah meler tadi kiai. Si gelur. Ya kan takokan mentah meler. Ada jarang lah meler tiba bangal nih sekolah. Sudah begitu. Jadi ini yang dilihat betul kata Ki Haji Abdul Haq Zaini. Cak abah saya ken deki. Makanya rata-rata pengasuh dulu ke majelis keluarga pengasuh kalau ada santri mau turun ke masyarakat pasti beliau saya ngajak ruko buruh mimpin masyarakat sambil tinggi kita tahlil tak kok tak pada. Saya dulu masa boleh tahlil tak pada sana. Ternyata betul rawan di masyarakat. Kalau di Jember dulu tahlilnya begini. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi bersini kan. Depak ke Mekasan, Auba. Redaksinya berubah tapi maksudnya sama. Astaghfirullahaladzim li walidayya. Ya apa bedanya? Jadi genre Mekasan dan genre Jember beda. Walaupun sama maksudnya. Tapi bagi orang awam ketika saya mimpin, ketika masih baru di Pamekasan terus mimpin langsung li abi wa ummi norok Jember pasti Mekasan pasti nggak ada busa panika. Ada busa panika. Ada yang mau nganyar taringi bawa betul kan? Genre Bangkalan lain lagi. Allahumma syrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Genre Bangkalan gitu. Kutubu begini kan mau tahlil enggak? Mun Bangkalan jawah ros-loros enggak kan toh. Dinilai kata saya betul, realistis. Nurul Jadid itu. Aku tak bisa bebas boleh nih kemudian. Alhamdulillah. Cara tu lihat orang nih. Jadi begitu. Allahumma syrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka la matasyaa'u qadir. Itu genre Sampang sebagian Bangkalan. Saya mau cerita yang bawa-bawa ini karena saya pengalamannya gila gini. Kemon, beliau kan Amerika tadi itu. Korea kan saya ada emak tak tahu manda eman kula di Mekasan Sampang sana kan ada lagi nih kalau Nurul Jadid nggak gini nggak bodoh nasional penjeraman ya pada saya kampung di gula nih kok ini ternyata banyak respon berarti pada kampung jadi begitu maka realistis saya senang bahasa tadi itu loh bahwa realistis, di masyarakat realistis. Makanya, kalau kita lihat, mengapa manusia terbaik itu bukan manusia yang paling alim, tapi ternyata manusia terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Khairun nas, anfa'uhum linnas, bukan khairun nas, a'lamun nas. Sama seperti kursi tadi, kursi ini, saya ngangling Dharma, karena agak viral sekarang. Angling Dharma. Jadi kayak ini, Angling Dharma ini. Ini kemudian ditanyakan berapa harganya? 100 juta lah katakan begitu. Tapi siapa saja yang mau duduk dilarang. Mohon maaf Pak, 100 juta. Buat apa beli kursi 100 juta tapi tidak bisa diduduki oleh orang? Tidak bisa orang duduk di situ. Kenapa? Karena melihat mahalnya. Lebih baik kursi yang murah-murah yang 50.000 diduduki siapa saja. Orang mau duduk siapa saja, profesinya apa saja bisa duduk di situ. Artinya apa? Mun alim betul, alim di masyarakat tak yang kui, bentak yang kui ben masyarakat. Tetina apa? Tetina kun lebur laknya laki orang.
Ada bacaan salah harkat langsung bah. Salah ro. Aro bojan ro anu jak ring letam mubdal minhu najak lajriya. Sing idinga kita atau kebedel. Oh tahu na badal haji. Kan tidak tahu kan? Oh tahu na pun badal haji. Ya tidak ngerti kulanya laki mun. Kan lebih baik kayak maaf. Bukan anu lah, bukan pembenaran lah. Kayak kita Isra tahlil, bisa tahlil ngireng. Bisa mimpin Fatihah ngireng. Marhabana toreh. Sambutan bisa. Anu sampeyan ceramah gitu remon tak baten anu guru mon geng kelas kamu tore. Guru bah orang ngoca. Alhamdulillah. Keningan kuy. Keningan kuy. Dan nikah kula makanya kula berpikir lagi ketika Isra Mi'raj dulu Nabi Muhammad ya. Ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu kenapa dipertemukan hanya 8 nabi? Di 7 langit itu kan ada 8 nabi. Insya Allah ada 8. Nabi Adam. Setelah itu dipertemukan dengan Nabi Yahya, betul? Kemudian dipertemukan dengan Nabi Isa. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Idris. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Harun. Kemudian dipertemukan dengan Nabi Musa. Terakhir dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa itu yang dipilih? Saya berpikir, kenapa ini hanya yang dipilih untuk bertemu Nabi? Ternyata kalau kita kaji, mulai beda ilmiah sekuni. Ilmu kerja tok. Ternyata di tahun 10 kenabian Nabi Muhammad dipanggil untuk melaksanakan Isra Mi'raj itu. Yang menurut konunnya syari bukan konunnya makhluk. Jadi ini adalah konunnya Allah bukan konun kita. Aturannya Allah bukan aturan kita. Sehingga kalimatnya pakai asro bukan saro. Asro berarti Allah memberangkatkan malam, bukan saro, bukan berangkat malam. Jadi memang Allah yang memberangkatkan. Oke, tinggal melihat Isra Mi'raj boleh. Hanya saya nyitir saja. Nabi Muhammad itu dipertemukan dengan 8 nabi. Dan itu ternyata menurut saya pondok pesantren itu akan tetap eksis sampai kapanpun selama nilai-nilai dari 8 nabi itu dilaksanakan. Menurut saya, mohon maaf kalau salah. Contoh, tradisi keilmuan jangan sampai dibuang di pondok pesantren. Jangan sampai tidak ada di pondok pesantren. At-tafaqquh fid din jangan sampai tidak ada di pondok pesantren. Karena itu memang sudah alamat asal dan memang corak dan memang ini adalah baju kita. Pesantren itu adalah at-tafaqquh fid din. Sudah, tidak boleh dibuang. Yang tadi disebutkan al-muhafadzah 'alal qadibis salih. Buktinya apa? Bahwa tradisi keilmuan itu ada. Dan itu ternyata paling banyak nabi yang begitu. Satu, Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tradisi keilmuan. Kemudian ada nabi lagi, siapa namanya? Nabi Idris. Nabi Idris itu kalau memang dilihat oleh kita, Nabi Idris itu adalah nabi yang tahu baca pertama dan bisa menulis. Itu. Terus masih banyak lagi, contoh lagi, Nabi Harun yang paling fasih berbicara sehingga diterima. Maka ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mengajak Fir'aun, Nabi Musa ini bercerita, Nabi saya, ya Allah saya tidak bisa untuk mengajak Fir'aun, saya ini tidak fasih karena cadel, karena pernah makan bara api itu. Maka minta tolong kepada Harun yang fasih, yang lebih fasih daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini berarti tradisi keilmuan. Oleh karena itu Madinah sampai sekarang menjadi tradisi keilmuan. Dan banyak ulama-ulama di Madinah, termasuk sampai sekarang yang manhaj kita adalah yang masih ada di situ Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Sampai sekarang. Oke. Selanjutnya di situ ada Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah simbol kesederhanaan. Simbol kesederhanaan. Nurul Jadid ini sangat sederhana. Coba gila untuk TV tahu saya bahas. Cek sederhana. Ya, dari mana saya bahas saja. Ini dari mana? Ya guru kita lah.
Sangat sederhana. Bagaimana kata Kiai Romdon Sirot tadi? Kiai Romdon Sirot itu tadi menyatakan, ya jak bulan niko kena Tanjung Beni tetia kiai kengungsi. Coba. Tawaduk sederhana. Aja ke TV alako bederna kana santri alako. Kata Kiai Romdon Sirot tadi. Sederhana betul. Kile ni kamon. Eki beliau dan kiai-kiai lain. Bahkan dulu ada cerita orang yang bahkan ada cerita dulu ada yang mau sowan sama Ki Abdul Haq yang diperintah justru pacabis ke santren yang postur tubuhnya agak sama dengan Ki Abdul Haq. Sarang Ki Abdul Haq diminta tidak temu Ki Abdul Haq paniki sakubni kiai nutobat to ning yadaan. Saya ingat masih petemerai pesenika. Jadi orang aja habis Ki Abdul Haq beda pahati kanan santri kini ke petiti Ki Abdul Haq. Insyaallah tanya sama Samsuri ini hafal. Orangnya hafal. Ya itu Masya Allah sederhana sekali. Itu Nurul Jadid betul. Simbol kesederhanaan. Apalagi ada Nabi Yahya. Nabi Yahya ini jelas, orangnya tegas. Bila salah, bila benar. Sampai beliau itu dizalimi, dibunuh kan oleh seorang raja yang gara-gara mau mengawini anak tirinya. Kalau ndak keliru namanya Herodus namanya. Itu ternyata Nabi Yahya begitulah di pesantren ini. Tidak dibeda-bedakan sini. Pokon sahabat abaila dadi santri harus sama di mata hukum. Unjimin. Saya masih ingat dulu ketika lora-lora dulu di Gang F itu berkelompok sesama lora yang masih notabene masih ada ikatan famili dengan para masyayikh pondok pesantren Nurul Jadid, ditangani langsung oleh kiai. Sekali lagi Kiai Abdul Haq yang menangani di situ. Mohon apa jam sepu beliau senang ini bah korokan ini ada sambil ada tuh bodoh si alonta. Karena memang kamarnya persis di depan saya dulu. Jadi ponten gula mana anakmu sama di hadapan hukum. Saya tak milih potran pasayar mau kantor. Sami. Ya masa tahu nih nggak sampean. Bajan gundul, bakun gundul kan. Kan di sini ini kan apa sanksi tertinggi gundul. Jadi mulai gundul itu mau apa ajaran ya? Ya biasa tenang. Pernah jadi pelaku. Sudah. Terus kemudian ada simbol di situ ekonomi, tapi jalannya step by step, tahap demi tahap. Siapa? Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai ngatur, tapi tadi disebutkan akan digagas ekonomi secara aplikatif kata Kiai Abdul Hamid tadi. Semoga ini rencana ini diridhoi oleh Allah dan semoga segera terwujud. Kenapa? Pondok ini kita doakan tersoki ini kan, terlancar rezekinya. Karena tanpa begitu sekarang pondok sekarang, masya Allah, paong iuran rasa nih, paong ke kebutuhan. Ini kemakin repot. Namun badan usaha, insya Allah lancar. Betul. Air minum ini, monggo para alumni, kuliban sambian berjalan dengan air minum yang kita cintai, Nurja, air Nurul Jadid. Nikah air kebanggaan kita selaku alumni dan santri pondok pesantren Nurul Jadid. Sual nikah, cek lah kopa menolong. Kopa menolong, tak jual. Jadi distribusinya enak. Ke Madura saya siap. Mekasan bola, mikeng pada saya jalan, gula andi kegiatan ni compok, saya meloloh foto aing. Gula andi kegiatan istighah saya compok pen kol 12 malam sampai diikuti sampai 1.000-2.000 orang. Foto aing. Jadi bi gula sih kelera. Kalau mau ikut istighatsah harus beli air Nurja. Minabi keng panjenengan berdecen lah tergula siap untuk menjalankan. Engki kebenaran apa nih di alumni nuanu nekan sebagainya. Cok ini kering titik-titik ini kan.
Masya Allah, ngereng, minabi kayak nganu. Pun apa boleh ngereng, kami siap dan ini untuk dijalankan. Karena apa? Pondok itu bisa room, pondok itu bisa harum. Pertama, tahapan abang sepo. Nomor dua, alumni sing room. Jadi bude tahapan sesepo, alumni room, salah alumni room terus sebenarnya. Nih, ngereng, insya Allah. Terus kemudian di situ ada simbol lagi. Simbol apa? Kerjasama antara Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang terakhir, malah membuat. Yang terakhir, iki kak dito pada simbol Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oh, mohon emot dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam apa? Patuh terhadap perintah. Tanpa banyak tanya. Satu contoh, beliau itu oleh Allah diperintah untuk khitan umur 80 tahun. 80 tahun baru diperintah khitan waqtata nabil qodum, dan ternyata beliau itu asunat ngakui kapak. Ditanyakan dalam satu riwayat, ditanyakan oleh Allah, siapa yang menyuruhmu? Itu Ibrahim. Iya ajunan. Loh, saya tidak mau merintah ngakui kapak, jadi ya suruh aku ya sunat. Apa kata beliau? Garihtu an uakhiru amroka. Saya ya Allah tidak senang mengakhirkan perintahmu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap melaksanakannya. Saya ingin bercerita di Astatengki Sumeneb, Astra para Raja. Saya pernah bertemu musafir dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Saya tanya, jenengan dari mana mas? Perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Jalan kaki. Iya. Kok bisa kuat kata saya. Beliau bilang, saya ini berguru di Banten. Terus guru saya itu pasti menunjuk ada sekian santrinya 10-15 orang untuk safar. Pasti ditentukan. Kamu ke Sumeneb, kamu ke Banyuwangi, kamu kemana gitu. Bila mana ada salah satu santrinya masih bilang, Sumeneb itu jauh apa enggak Kiai? Terus Kiai saya itu pasti bilang, kamu gagal. Kulo ngocah nih, mak terapas guru nembian mas. Hanya bilang bahwa tanya, Sumeneb ini jauh apa enggak? Jauh. Kamu gagal, kok langsung dijawab kamu gagal? Karena Kiai saya punya prinsip, Pak, kata dia sama saya. Kenapa? Bila mana suatu perintah masih ditanyakan, berarti akan melaksanakan itu setengah hati untuk melaksanakan. Jadi pun guliban sampean beda perintah dari guru, pakai tanya aki, guru berarti kurang pas nama itu. Langsung siap. Oke. Mau tak nyaman lah perintah guru benar remaja lah nyaman lah perintah ya, tapi dari remaja nggak buat murid sampai kapanpun tidak ada namanya mantan santri, tidak ada. Kita tetap profesinya adalah santri sampai bila boy. Makanya ya tadi itu, selama saya masih bisa menghindar, saya siap untuk hadir dan dibutuhkan. Biasaan gulen ingin nurul jadid kadito minabi harla. Kancan dan gulen ini minabi harla. Almarhum Ki Abdul Wafi Rawi, Pak Wafi Haidar, di Pak Imron Rosidi, Situwondo. Bagian apa? Konsumsi. Ini kebagian konsumsi Ibn harla. Mele kentang ke Probolinggo sampai apa? Mele anu. Jadi cetlakar lah aku nanti tukang lucu lagi makan matawa api datu ongko todus kayak ngeja kaja abok todu nih aku api datu nih tempat lain tikal magi pondok lah raja mau nih tempat lain boleh banget mau nih kanto pelayan ngetek yang ulen jaga aja boneka. Makanya tadi Ki Zulfa minta mimbar, saya senang. Kita mau jak soko jak ngetek. Kita mau jak soko jak ngetek. Unpah juk tojuk, wah apa boleh? Pak kok nongkok nggak boneka. Jadi ayo kita doakan, nyereng doakin para pengasuh, majelis pengasuh terus sehat. Terkik palelan jaga umur serang Allah. Ben si ampon tinggal umur sebeda yastah bekus seda jumon lau tore doakin tore petengki derajat serang Allah. Malarmu ke serang Allah astana dari teti rawdah min riyadil jannah. Kaula ajunan sedaja malarmu ke teti orang-orang semilo barokana. Topo tona dari aku santrena. Kaula ajunan dari aku santrena. Malarmu ke masuk surga serang beliau-beliau
Sekuk laku kau leban ajunan kakak ima boleh minabi ngampuaki kelakon na tibi pada tak temuh karena pada kabut tibi kita tepat ke kelakuan setak saya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.